A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Mitos. Cerita ini ditulis oleh autor Naci. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sebelum waktu subuh, kami dikejutkan oleh suara ramai warga yang berteriak. Terdengar juga suara derap langkah kaki orang-orang berlarian. Entah apa yang terjadi, sampai-sampai suasana menjadi gempar di pagi buta. Maling! Maling! Sayup-sayup terdengar teriakan, walaupun masih samar dan tidak jelas. Maling, Pak! Ibu yang sudah terlebih dahulu bangun langsung menemui bapak yang baru keluar dari kamar. Kayaknya, Bu, jawab bapak singkat. Aku yang tengah menimbang kandang hanya bisa berdiri diam di tengah dapur menahan rasa takut. Sedangkan Mbak Tri dan Mas Johan yang baru bangun langsung mendekat ke arah bapak dan ibu. Ada apa sih, Pak? Kok rame-rame gitu? Tanya Mbak Tri sambil mengucek mata. Maling, Tri. Tapi ndak tahu di mana. Ayo Han, kita lihat. Papa menyeret tangan Mas Johan. Ngopi dulu lah, Pak, biar anget. Timpal suamiku itu. Helah, ndak usah. Nanti keburu malingnya kabur. Sudah, ayo. Akhirnya, dengan wajah yang setengah ditekuk, Mas Johan terpaksa mengikuti ajakan bapak. Belum sempat bapak dan Mas Johan melangkah keluar, pintu dapur sudah digedor seseorang sambil berteriak. Ada apa, Tokang? Tanya bapak setelah Pak Dekaryo masuk ke dalam. Ternyata itu adalah Pak Dekaryo, bapaknya almarhumah Mbak Asih. Maling sapi, Par, di rumah Busum, jelas Pak Dekaryo. Astagfirullah, ucap kami semua hampir serempak. Terus piye, Kang? Ketangkep ndak malingnya? Kali ini giliran ibu yang bertanya. Bukan ketangkep lagi, digebukin warga malahan. Hari naas mereka kayaknya. Setelah berhasil bawa sapi keluar dari kandang, malah ndak tahu jalan keluar, ucap Pak Dekaryo. Aku menautkan alis karena bingung. Jujur aku tidak paham dengan penjelasan Pak Dekaryo barusan. Ndak, aku ndak suka kalau sudah anarkis kayak gitu. Mending aku minggir saja. Soal kayak gitu, serahin saja sama yang masih muda, jawab Pak Dekaryo. Kemudian duduk di kursi kayu di tengah dapur, lalu disusul oleh bapak. Oh, jadi dibikin bingung toh malingnya. Hebat juga pageran rumah Busum ya, Kang. Bapak mengangguk-anggukan tanda mengerti. Sebenarnya bukan pageran rumah Busum yang hebat, tapi malingnya yang ndak pinter milih hari. Milih hari kok yang pasti bosoro, yo ketangkep. Pak Dekaryo menyeruput kopi hitam yang baru saja dihidangkan oleh Mbak Tri. Sedangkan Mas Johan kembali tidur di amben dapur dengan posisi memeluk lutut dan berselimutkan sarung. Iya ya, Kang, maling zaman sekarang ndak sepinter maling zaman kita dulu. Main hantam kromo pokoknya kalau sekarang. Sudah beda zaman juga sih, Kang, ucap bapak mertua. Iya,
Dulu kalau mau maling banyak ritual yang harus dilakukan. Juga harus milih hari yang pas, supaya jangan sampai ketahuan. Kalaupun ketahuan, langsung pakai ajen halimunan. Jadi sedekat apapun kita sama warga, ya ndak bakal kelihatan. Jelas Pak Dekaryo sambil tertawa lebar. Ingat ndak, dulu kita maling ayamnya Pak RT Par. Segala macam ritual kita jalani, sampai milih hari segala. Padahal cuma mau maling ayam. Pak Dekaryo kembali tertawa, diikuti oleh bapak. Tapi kan hasilnya top cer Kang. Kita ndak ketahuan toh. Meskipun Pak RT sudah bolak-balik ngecek kandang ayam, timpal bapak. Iya ya Par. Pengen ketawa kalau inget zaman dulu. Kalau kata anak zaman sekarang, katanya kenakalan masa remaja. Suara tawa bapak dan Pak Dekaryo kembali menggelegar. Jadi rupanya Pak D sama bapak dulu pernah nakal juga ya. Batri mendekat sambil membawa sepiring singkong goreng. Walah Tri, papamu ini dulu bandel banget. Waktu kecil suka maling mangga sama rambutan tetangga. Suka nakut-nakutin anak-anak perempuan kalau pulang ngaji. Juga suka citakin anak-anak kecil kalau pas ketemu di jalan, ucap Pak Dekaryo. Malah dulu, kalau pas lagi apel ke rumah ibumu, suka ngisengin cowok lain yang juga lagi apel. Biasanya kalau ndak sandalnya diumpetin, ya ban sepedanya dikempesin. Lanjut Pak Dekaryo. Kemudian kembali tertawa bersama bapak. Aku ikut tersenyum lebar saat mendengar cerita Pak Dekaryo. Bisa aku bayangkan kalau masa kecil mereka dulu pasti sangat seru. Dan ternyata bapak mertua yang sekarang begitu berwibawa, dulu mudanya pernah bandel juga. Belum selesai bapak dan Pak Dekaryo tertawa, tiba-tiba bumi terasa bergoyang dengan keras. Sepertinya Lindu, Lindu, teriak ibu kemudian berlari ke arahku dan membawaku yang sedang mendekap kandang, serta Mbak Tri masuk ke bawah meja. Sedangkan bapak dan Pak Dekaryo langsung berdiri sambil memegang tiang rumah. Mas Johan, dia masih saja tetap tidur tanpa terganggu sedikit pun. Kami semua bergegas keluar rumah. Setelah goncangan sudah sedikit mereda, aku memeluk erat Kanang. Takut akan terlepas jika sampai terjadi gempa susulan. Di jalan, tampak beberapa orang juga mulai keluar dari rumah mereka. Mereka tampak histeris. Lindu yo Pak D, tanya seorang gadis mendekat ke arah kami. Kayaknya iya Nduk, kenceng banget lagi. Pak Dekaryo tampak menatap sekitar. Suasana yang masih sangat pagi dan masih agak gelap memang menghalangi jarak pandang. Untung ada lampu jalan. Jika tidak, aku yakin pasti banyak orang yang masuk lubang got di sisi jalan. Par, aku pulang dulu ya. Mau lihat kondisi anak istriku di rumah. Pamit Pak Dekaryo. Kami menatap ngeri bagian rumah tetangga yang posisinya sudah miring. Ya Allah, keras sekali goncangan gempa tadi, sampai membuat beberapa rumah warga yang berdinding keripik hampir roboh. Pertanda elek iki. Kolo, ini pasti ada yang melanggar pantangan, sampai membuat naga yang tertidur di gunung marah, lalu bangun dan mengamuk. Teriak seorang bapak-bapak sambil berlari kebingungan. Duh Gusti, lindungilah kami semua, ucap yang lain sambil menangis. Aku melihat badan ibu tampak gemetaran. Sepertinya beliau sangat ketakutan. Walaupun Mbak Tri sudah memeluknya erat, tapi tetap saja tak bisa membuat ibu tenang.
Untung rumah kita tidak ada yang roboh. Tapi tetap harus diperiksa nanti. Siapa tahu ada yang rusak, ujar bapak sambil menelisik rumah kami dengan pandangannya. Han, Han, bapak berteriak memanggil suamiku. Lam, Johan mana? Aku memutar kepala, mencari keberadaan sosok suamiku. Sudah berulang kali aku memutar ke kiri dan kanan. Tetap tak dapat aku jumpai sosok Mas Johan dimanapun. Lam, mana suamimu? Lagi bapak bertanya. Aku sempat kebingungan mencari keberadaan Mas Johan. Ya Allah, di mana suamiku? Sampai aku akhirnya teringat saat ibu mertuaku menarikku ke bawah meja tadi. Mas Johan masih tertidur pulas di atas amben dapur. Mungkinkah suamiku masih tertidur di sana? Ada apa toh? Kok kalian semua ada di luar? Belum sempat aku melangkah masuk, sosok yang aku cari sudah terlebih dahulu keluar. Mas, kamu ndak apa-apa kan? Aku berlari mendekat sambil memeriksa kondisi suamiku. Takut kalau ada yang terluka. Terluka kenapa? Aku lo baru bangun tidur. Wajah Mas Johan nampak kebingungan. Kok orang-orang pada keluar kenapa, Dek? Itu juga. Kok ibu gemetaran begitu? Mas Johan menatap sekeliling. Walah, dasar dablek. Makanya kalau tidur itu ndak usah kayak kebo. Ada lindu kok sampai ndak kerasa. Mbak Tri berujar sambil terus memeluk ibu. Lindu? Masa sih? Kok aku ndak ngerasain apa-apa ya? Mas Johan nyengir sambil menggaruk tengkuknya. Kami para perempuan dikumpulkan di balai desa. Kami belum berani kembali ke rumah masing-masing karena masih trauma. Goncangan gempa tadi memang cukup kuat, meskipun tidak sampai membuat rumah roboh, tapi sudah bisa menimbulkan traumatis bagi kami semua. Rombongan laki-laki memutuskan untuk pulang dan mengecek keadaan rumah masing-masing. Kalau ada rumah yang rusak, biasanya mereka akan bergotong royong untuk memperbaikinya. Walaupun warga di sini masih kental dengan berbagai mitos dan tradisi leluhur yang cukup tabu, tapi jiwa sosial dan gotong royongan warga patut diacungi jempol. Kemarin aku lihat Mbah Mi naik gunung. Apa mungkin ya ini semua ulahnya Mbah Mi? Bisik seorang ibu-ibu. Walaupun suaranya tidak keras, tapi aku masih bisa mendengarnya dengan cukup jelas. Karena posisi ibu itu berada tepat di belakangku. Masa sih? Yang benar kamu? Salah lihat dak? Nanti taunya orang lain. Bisik yang lain. Aku yakin itu Mbah Mi, bukan orang lain. Wong aku sempat papasan sama dia kok. Mukanya loh, jelas-jelas Mbah Mi, jawab ibu tadi. Terus tujuan dia apa? Bangunin naga yang ada di gunung sana? Apa Mbah Mi pengen ilmu lagi? Yang lain mulai ikut masuk dalam obrolan ibu tadi. Yo ndak tahu aku kalau masalah itu. Mungkin dia sengaja. Soalnya aku dengar Mbah Mi itu lagi dendam banget sama keluarganya Pak Idi gara-gara kakinya dijatuhin degan tempo hari. Semakin banyak ibu-ibu lain yang berkumpul mengerumuni ibu tadi. Jadi kesimpulannya, Mbah Mi sengaja naik gunung untuk bangunin naga besar yang sudah lama tidur di sana. Tujuannya ya cuma satu, supaya kampung kita diguncang lindu. Semakin lama, percakapan mereka semakin tak masuk akal. Jelas-jelas gempa itu terjadi karena pergeseran gerak bumi. Kenapa jadi dihubung-hubungkan dengan mitos naga yang baru bangun dari bertapa? Aduh, ibu-ibu,
Tolong berhenti dong menghubung-hubungkan segala sesuatu yang terjadi dengan hal-hal mistis. Ilmu pengetahuan sudah modern. Segala sesuatu sudah bisa dijelaskan secara logika dan bisa diterima oleh nalar. Mbak Tri selalu jadi orang pertama dan garda paling depan yang menolak keras tentang pemahaman menyesatkan itu. Sudah Mbak, sudah. Aku menarik lengan Mbak Tri untuk kembali duduk. Nggak bisa gitu Lam. Kita ini lagi kena musibah. Kok mereka malah ngomongin hal yang ndak-ndak? Harusnya banyak-banyak istighfar. Ini kok malah ngomongin orang. Suzon lagi. Mbak Tri tampak menarik nafas. Mungkin dia berusaha menekan emosi yang sudah terlanjur naik ke ubun-ubun. Rombongan ibu-ibu tadi hanya diam, tak menjawab sepatah kata pun amukan Mbak Tri tadi. Aku memang tidak suka sama Mbah Mi dan tidak setuju dengan semua cara yang dilakukannya. Tapi bukan berarti aku diam saja saat mendengar seseorang difitnah tanpa bukti yang jelas, ucap Mbak Tri pelan. Mbak iparku itu menatap satu persatu ibu-ibu yang tampak menunduk di depannya. Tak ada satupun yang berani menatap Mbak Tri secara langsung. Di tengah ketegangan yang terjadi, terdengar suara derap langkah mendekat. Lelaki parubaya nampak berlari ke arah kami. Gawat, gawat, ucap laki-laki itu dengan nafas ngos-ngosan. Ada apa Pak? Tanya Mbak Tri menyongsong kedatangan laki-laki itu. Mbah Mi sama anaknya, jawab lelaki itu terbata. Mbah Mi, ada apa sama Mbah Mi Pak? Celetuk seorang ibu-ibu. Mbah Mi meninggal, anaknya juga meninggal, ucap lelaki itu, yang langsung membuat kami semua membelalak. Mereka ditemukan di bawah reruntuhan rumah yang ambruk. Mbah Mi sama Mar tertimpa kayu tiang rumah, lanjutnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap kami serempak. Singkat cerita, prosesi pemakaman Mbah Mi dan Mbak Mar berlangsung ricuh. Sebagian warga yang percaya bahwa Mbah Mi meninggal akibat ular naga tidak mengizinkan jasadnya dikubur di pemakaman desa. Sebagian lagi yang masih memiliki rasa belas kasihan hanya bisa pasrah. Sebab antara kelompok yang setuju dan tidak setuju, lebih banyak yang tidak setuju. Akhirnya diambil keputusan untuk mengubur jasad Mbah Mi dan Mbak Mar di pemakaman lain yang ada di perbatasan desa. Jarak tempuhnya cukup jauh, ada sekitar 2 kilo. Bayangkan saja, bagaimana mungkin orang akan sanggup menggotong jenazah Mbah Mi dan Mbak Mar, kemudian berjalan sejauh itu di bawah terik sinar matahari yang sangat menyengat. Pakai air rendaman daun kelor mandiin jenazahnya, biar semua ilmu dan rajahan yang ada di badan Mbah Mi luntur. Kasihan kalau masih ada yang tertinggal di badannya, nanti tidak diterima di bumi, usul Pak Dekaryo. Begitulah, setiap ada warga yang meninggal dan dianggap memiliki ilmu atau gaman, pasti akan dimandikan dengan menggunakan air rendaman daun kelor. Dengar-dengar, daun kelor itu bisa menetralisir segala jenis sihir dan jin jahat dan menjadi salah satu tanaman wajib yang harus ada di halaman rumah warga selain bambu kuning. Ibu dan bapak memaksaku untuk datang melayat. Mereka bilang sebagai penghormatan terakhir karena dulu almarhumah pernah menolongku sewaktu melahirkan. Ketika aku bertanya tentang pantangan melayat bagi ibu menyusui, ibu malah menjawab bahwa itu tidak berlaku bagi jenazah Mbah Mi. Lam, bantu ibu membuat gagar mayang, ucap mertuaku pelan. Gagar mayang adalah sebuah sesajen yang berbentuk mirip seperti kembang mayang.
yang wajib ada pada setiap prosesi pemakaman bujang atau gadis. Gagar bisa juga diartikan gagal, yang berarti jenazah yang bersangkutan masih gadis atau bujang karena belum mencapai fase pernikahan dan sudah lebih dulu dipanggil oleh Sang Pencipta. Gagar mayang terbuat dari kedebok pisang yang ditancapi oleh janur dan beberapa jenis dedaunan serta kembang. Janur ditata sedemikian rupa hingga membentuk sebuah lingkaran. Kembang yang digunakan pun harus kembang yang masih kuncup. Jika kembar mayang dibuat sepasang, maka gagar mayang hanya cukup dibuat satu saja. Secara garis besar, gagar mayang yang diletakkan di atas pusara merupakan simbol atau tanda bahwa makam itu adalah milik gadis atau bujang. Kasihan Simar, belum kawin sudah dipanggil sama yang punya hidup, celetuk Bu Demur. Di tengah kegiatan kami membuat gagar mayang. Iya, kasihan ya. Padahal Mar itu anak yang baik. Dia rela ndak nikah demi menjaga Mbah Mi yang sudah renta. Bu RT menimpali. Kalau menurutku bukan karena ingin berbakti sih. Mungkin sudah malas mau nikah, sebab sudah dilangkahi sama adiknya. Jawab yang lain entah siapa. Herannya, Mbah Mi kan orang pinter. Masa ndak bisa ngobati anaknya yang dilangkahi? Kan aneh. Bu Demar kembali bercicit. Iya ya, padahal kalau kata ibuku dulu, rajin-rajin saja ketok kepala anak yang dilangkahi itu pakai centong nasi kayu. Pasti lama-lama sembuh dan pamali itu hilang sendiri. Bu RT berceloteh. Entahlah, aku tidak ahli mengenai hal-hal seperti itu, jadi tidak bisa mengimbangi obrolan mereka dan lebih memilih untuk diam. Lam, kamu ndak takut sawanan datang melayat ke sini? Akhirnya Bu RT menyadari keberadaanku. Yo ndak lah, kalau pulang dari melayat langsung mandi sebelum masuk ke rumah. Yo ndak bakal sawanan, jawab mertuaku cepat. Terus gimana sama bayinya Bu? Apa nanti ndak bakal kena sawan? Bu RT terus bertanya. Yang penting nanti pas mandi, badan sama payudaranya dicuci bersih, jelas mertuaku. Iya sih Bu, yang penting mandi yang bersih setelah pulang dari melayat, supaya kalau ada makhluk halus yang menempel dan ikut kita pulang, dan ikut masuk ke dalam rumah, timpal Bu Demur. Memang begitu ya Bu Mur? Tanya Bu RT tampak penasaran. Lah, masa Bu RT tidak tahu sih? Memangnya sudah berapa lama hidup? Masa pengetahuan turun-temurun kayak gitu tidak tahu? Ejek Bu Demur. Bukannya tidak tahu, kan hanya memastikan saja, sewot Bu RT. Bu Demur nampak menahan tawa melihat ekspresi kesal tetangganya itu. Sudah, kok malah pada cengengesan? Sudah selesai belum itu gagar mayangnya? Tanya mertuaku pada kami. Sebentar lagi Bu, jawabku singkat sambil menancapkan janur berbentuk keris pada bagian atas gagar mayang itu. Singkat cerita, jadi nanti siapa yang bakal nolongin kalau ada orang yang mau melahirkan? Tanya Mas Johan malam harinya saat berada di kamar. Ndak tahu Mas, memangnya di sini ndak ada dukun bayi lain selain almarhumah Mbah Mi? Tanyaku pada suamiku yang sedang menimang kanang. Setauku sih ndak ada. Ndak ada kan ya Mbak? Mas Johan balik bertanya pada Mbak Tri. Ndak tahu aku. Nanti coba tanya sama ibu, jawab mbak iparku itu. Kira-kira kentayangan ndak ya arwah Mbah Mi?
Soalnya kan matinya ndak wajar gitu. Mas Johan menidurkan Ganang yang sudah terlelap. Doakan saja ndak. Kalau gentayangan pasti bakal bikin suasana kampung tambah horor. Masih hidup saja horor. Apalagi kalau gentayangan, jawab Mbak Tri dengan ekspresi datar. His, Mbak ini. Nanti kalau didatengin hantunya, baru tahu rasa. Tri. Mas Johan terkekeh setelah menirukan gerakan seperti hantu yang menakuti Mbak Tri. Tuh, kamu kalau kayak gitu malahan lebih serem dari Mbah Mi. Ganti Mbak Tri yang terkekeh setelah mengejek suamiku. Ada-ada saja Mbak ini. Tapi tahu ndak, tadi tuh banyak kejadian aneh yang terjadi waktu menguburkan jenazah Mbah Mi dan Mbak Mar. Wajah Mas Johan terlihat serius sewaktu mengatakan hal itu. Aku dan Mbak Tri sontak langsung menatap Mas Johan dengan serius juga, menunggu suamiku itu melanjutkan ceritanya. Lama, Mas Johan terdiam seperti sedang mengingat-ingat sesuatu. Sampai akhirnya, nungguin ya, ucapnya nakal sambil terkekeh dan memandang kami gemas. Oh, dasar kebo, jawab Mbak Tri lantang, kemudian melempar suamiku dengan bantal. Yang dilempar kembali terkekeh sambil mengambil bantal yang terjatuh ke lantai karena ditangkis oleh tangannya. Aku yang melihatnya hanya bisa ikut tertawa terpingkal tanpa bisa memberikan komentar. Mbak Tri, kau duduki bantal. Awas pisula lo nanti, ucap Mas Johan sambil terus tertawa. Pantat kamu itu yang bisulan. Kualat kamu mainin orang tua. Mbak Tri masih terlihat kesal. Kalau lagi cemberut gitu, mulutnya mirip. Ucapan suamiku cepat dipotong oleh Mbak Tri. Mirip apa? Jangan macem-macem ya kamu Han. Tak jitak nanti kepalamu, seru Mbak Tri sambil mencoba meraih tangan Mas Johan. Ndak kena. Mas Johan berhasil mengelak, kemudian cepat berlari keluar, disusul oleh Mbak iparku di belakangnya. Itulah yang membuatku betah tinggal di rumah ini. Sifat humoris dan setiap anggota keluarga, kasih sayang mereka yang melimpah, serta kedamaian dalam rumah yang akan susah ditemukan di keluarga manapun. Sungguh, aku perlu banyak-banyak bersyukur mendapatkan suami sekaligus keluarga yang teramat baik. Aku langsung berhenti tertawa dan berusaha mengendus bau yang sangat familiar. Aku langsung menutup mulut dan hidungku saat menyadari bau apa. Bau yang tiba-tiba saja muncul tanpa diundang dan datang tiba-tiba, yaitu pup bayiku. Singkat cerita, apa? Ibu mau jadi dukun bayi? Teriak Mbak Tri lantang saat mertuaku menyampaikan niatnya untuk meneruskan profesi Mbah Mi sebagai dukun bayi. Iya Tri, harus ada yang meneruskan profesi almarhumah Mbah Mi. Kalau ndak, gimana nanti kalau ada yang mau melahirkan? Siapa coba nanti yang bakal nolongin? Ucap mertuaku pelan. Ndak Bu, aku ndak setuju. Masih banyak orang lain yang bisa meneruskan profesi itu. Ndak harus ibu kan? Mbak Tri berdiri di depan mertuaku sambil sesekali berjalan bolak-balik. Tapi Tri, Mbah Mi sudah menurunkan ilmunya sebagai dukun bayi pada ibu beberapa hari lalu sebelum beliau meninggal. Jadi harus ibu yang meneruskan profesi Mbah Mi, ndak bisa orang lain, jelas mertuaku. Iya Tri, ibumu harus memenuhi wasiat terakhir Mbah Mi. Kalau ndak, maka
ibumu bisa celaka. Papa mertuaku menimpali. Aku tidak percaya. Pasti ini akal-akalan ibu sama bapak saja, supaya ibu bisa meneruskan profesi Mbah Mikan, ujar Mbak Tri dengan suara bergetar menahan emosi. Sudahlah Tri, keputusan ibumu sudah bulat. Lagi pula, ini semua bukan demi kepentingan pribadi, tapi demi kepentingan warga. Tolong hargai ketulusan ibumu untuk mengabdi pada masyarakat, ucap Papa pelan, tapi tegas dan penuh arti. Mbak Tri terdiam, begitupun dengan Bapak dan Ibu. Tak ada obrolan yang terjadi setelah Bapak mengeluarkan kata-katanya. Aku pun hanya bisa duduk diam di pojok ruang tamu sambil memangku ganang. Aku tak berhak bersuara atau memberikan pendapat apapun, karena statusku di sini hanya seorang menantu. Aku hanya orang luar yang kebetulan masuk ke dalam rumah ini setelah diperistri oleh Mas Johan. Walaupun mereka sudah memperlakukanku seperti anak sendiri, tapi jika ada masalah intern, aku tetap tidak berhak ikut campur. Aku bisa bersuara dan memberikan pendapat hanya jika mereka yang meminta. Johan bagaimana? Apa dia tahu soal rencana ibu ini? Tanya Mbak Tri memecah keheningan. Ibu sudah bicara tadi pagi sama Johan. Dia memasrahkan semuanya pada bapak dan ibu. Ibu menatap jauh ke depan. Entah apa yang dipikirkannya. Ibu ndak pengen apa-apa Tri. Ibu hanya pengen mengabdi pada masyarakat. Setidaknya itu salah satu hal berguna yang bisa ibu lakukan di sisa umur ibu. Mertuaku menatap Mbak Tri dalam. Mbak Tri membalas tatapan mertuaku itu, kemudian menarik nafas panjang. Bu, jadi dukun bayi itu resikonya berat. Ibu tahu kan, kalau orang melahirkan itu taruhannya nyawa. Apa ibu yakin benar-benar bisa membantu orang melahirkan dan mengatasi segala permasalahan yang muncul setelahnya, seperti pendarahan, ucap Mbak Tri pelan. Ibu mertua menatap Papa sebentar, kemudian berujar, masalah itu sudah ibu rembukan dengan Bapak tadi malam. Ibu mau kamu mengundang temanmu yang bidan itu kemari. Maksud ibu? Kening Mbak Tri tambah berkerut. Sepertinya dia belum paham maksud dari perkataan ibu mertuaku tadi. Zaman sudah semakin modern, Tri. Ibu tahu kalau profesi dukun bayi tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan masalah pasca melahirkan. Ibu sadar, ibu butuh bantuan medis untuk kondisi darurat. Misalnya saat terjadi pendarahan. Mertuaku menarik nafas panjang. Pendarahan yang dialami almarhumah Narni beberapa waktu yang lalu membuat ibu sadar bahwa pengobatan secara kuno tidak sepenuhnya bisa diterapkan di masa sekarang, di mana pengobatan secara modern sudah berkembang luas. Lanjut mertuaku. Aku memandang takjub pada perempuan yang sudah melahirkan suamiku itu. Ternyata beliau memiliki pemikiran yang begitu maju. Sedangkan Mbak Tri menatap ibunya dengan tatapan sulit diartikan. Ya sudah, besok aku undang temanku yang bidan itu datang kemari. Mungkin ibu bisa tanya-tanya dulu sama dia. Tapi bukan berarti aku sudah setuju ibu menjadi dukun beranak, ucap Mbak Tri, kemudian masuk ke dalam kamar. Seminggu berlalu, kami tak pernah lagi membicarakan perihal keinginan ibu untuk menjadi dukun beranak. Mbak Tri yang awalnya marah dan mendiamkan ibu mertuaku,
kini juga sudah kembali seperti biasa. Entahlah, mungkin mereka sudah berembuk lagi mengenai masalah itu dan menemui kata sepakat. Lam, aku perhatikan akhir-akhir ini Ganang selalu rewel. Badannya juga kok makin kurus ya, ucap Mbak Tri pagi ini saat aku memandikan Ganang. Iya, nggak tahu ini Mbak, apa mungkin dia capek dan minta diurut ya? Jawabku sambil mengeringkan tubuh Ganang dengan handuk. Mungkin saja Lam, coba nanti minta ibu ngurut Ganang. Kasihan tiap malam nangis terus, ucap Mbak Tri lalu melangkah pergi. Akhir-akhir ini Ganang memang rewel, badannya juga semakin hari semakin kurus. Setiap kali aku susui, dia seperti menolak. Apa mungkin aku masuk angin sehingga air susuku rasanya jadi tidak enak? Atau mungkin siang ini aku sedang menidurkan Ganang di kamar. Tiba-tiba saja pandanganku mengabur dan kepalaku seperti berputar-putar. Rasa mual juga tiba-tiba datang, membuat tubuhku semakin terasa tidak nyaman. Mbak, tolong kerokin aku dong. Kepalaku sakit banget. Perutku juga rasanya mual. Kayaknya aku masuk angin deh. Aku menghampiri Mbak Tri yang sedang duduk mengasuh di bawah pohon rambutan. Makanya, pas malam kalau anak sudah tidur, kamu juga ikut tidur. Bukannya malah begadang sama bojomu. Ejek Mbak Tri sambil masuk ke dalam. Aku mengikuti langkah Mbak Tri, tapi naas, kakiku terpleset tanah licin yang berada tidak jauh dari kolam belakang rumah. Au, pekiku keras saat bokongku mendarat sempurna dan mencium tanah. Aku jatuh terduduk. Lam, Mbak Tri langsung menghampiriku dan membantuku berdiri. Pelan-pelan. Mana yang sakit, Lam? Tanya Mbak Tri setelah membantuku duduk di amben dapur. Pinggangku Mbak, sakit banget, jawabku sambil meringis menahan sakit. Ada apa Totri? Siapa tadi yang teriak? Ibu mertuaku keluar dari kamar, kemudian menghampiri kami. Ini Bu, Nilam jatuh terduduk di dekat kolam, jawab Mbak Tri sambil mengurut-ngurut pinggangku. Astagfirullah, jatuhnya duduk. Mata mertuaku membulat. Beliau nampak terkejut. Mbak Tri hanya mengangguk sambil terus mengurut pinggangku. Sedangkan aku tak menjawab, hanya bisa meringis karena menahan sakit. Tiduran Lam, sini biar ibu urut, perintah mertuaku. Aku tiduran dengan posisi menelungkup untuk memudahkan mertuaku mengurut pinggangku. Baru saja tangan mertuaku menyentuh pinggangku, rasa sakit menyerang. Rasanya sungguh sakit, hingga tanpa sadar, aku meremas tangan mertuaku yang sedang mengurut pinggangku. Tahan Lam, sakit ini, ucap mertuaku pelan. Aduh, Bu, sakit Bu, pekiku sedikit tertahan. Makanya ndak usah pecicilan. Kalau sudah begini, susah sendiri toh. Mertuaku terus mengurut pinggangku. Sudah, berbalik. Mertuaku memintaku membalikkan badan. Perutnya juga Bu, tanyaku sambil bergerak pelan membalikkan badan. Iya, takutnya perutmu turun. Harus cepat diurut, biar ndak turun peranakanmu nanti, ucap mertuaku pelan. Mertua langsung mengurut perutku dari atas dan samping, kemudian diseret ke bagian tengah. Tapi tangan mertuaku berkali-kali berhenti saat mengurut perut bagian bawah. Mertuaku menekan-nekan perut, kemudian mengurutnya pelan. Astagfirullah, ucap mertuaku pelan dan seperti terkejut.
Ada apa, Bu? Tanya Mbak Tri penasaran. Nilam, kamu hamil. Terang mertuaku dengan mata yang melotot. Apa? Pekiku tak percaya. Pantas saja Gandang rewel. Rupanya air susuku berubah rasa karena aku hamil. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.